Di banyak kasus, lagi-lagi terputusnya keteladanan kepada orang tua hari ini lebih banyak menyuruh dibandingkan mencontoh. Maka dari harapan, saya lihat harapan bagi teman-teman yang aktif di gerakan pemuda subuh, ya, yang sudah mengajak dengan kawan-kawan yang lain. Ini jadi contoh nanti, jadi orang tua bagi anak-anak. Optimis akan ada perbaikan, optimis. Jika pemuda hari ini sholat subuh di masjid, maka insya Allah anak-anak juga akan lahir kerja, akan lahir juga akan cinta ke masjid. Sebenarnya konsep anak itu sederhana, namun kita yang berat. Anak itu terbiasa, maka dikatakan anak itu akan terbiasa dengan kebiasaan orang tua. Maka dikatakan bagaikan satu benda yang melahirkan bayang-bayang. Tidak akan mungkin bayang-bayang itu lurus jika benda itu bengkok. Jika mungkin benda bayang-bayang itu lurus jika benda tersebut bengkok. Banyak problemnya banyak. Maka walau bagaimanapun demikian, peran semua kita untuk mengajak orang kepada sholat itu adalah bukan peran seorang ustaz, peran semua mengajak orang sholat. Kita bersyukur sudah diajak. Udah sholatnya menjadi wajib, wajib. Ya susah, orang tanya sama orang, udah harus mulai sholat, udah sholat. Yang tinggal dan kemudian kan kita wajibnya menjadi dan menurut saya itu sholat wajib good. Enggak bicara hukum sunat, fardu kifayah itu wajib, enggak bicara hukum. Semua sepakatnya mengatakan sunat, fardu kifayah, wajib adalah itu saja. Yang kedua, pertanyaan itu adalah pola pemahaman pendidikan. Tadi contoh keluar pada syarat-syarat yang diuji oleh orang tua dan diajarkan kepada anak. Kemudian adalah pola pendidikan. Karena pendidikan yang masuk kepada kita juga berpengaruh pada hati kita. Berpengaruh. Jika pendidikan yang masuk adalah pendidikan yang rusak, maka kita pola yang rusak. Baik dalam pengajarannya atau dalam ilmunya sendiri. Coba bayangkan hari ini saya mau tanya, jumlah jam pelajaran yang begitu banyak di tempat pendidikan kita, berapa jam Al-Quran? Tidak ada. Padahal di Al-Quran itu sudah ada di surah Al-Baqarah tentang masalah sholat. Yang kedua itu masalah sistem pendidikan. Hari ini lebih kepada penghafalan teks ilmu, bukan kepada aplikasi teks ilmu. Jadi ada yang terbalik, menanamkan ilmu sebelum iman, sehingga ilmu dia bertambah, keimanan tidak bertambah. Seharusnya iman itu ada itu ada. Maka itu yang akan bisa melahirkan sesuatu yang seperti Imam Syafi'i dan sebagainya. Itu kesalahan, ya, yang bisa diperbuat, insya Allah.